Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam rangka melanjutkan materi hari, dan ada baiknya kita memulainya dengan membaca doa bersama dengan harapan semoga pembelajaran hari ini berjalan sukses, lancar, dan kita semuanya mampu mencapai tujuan pembelajaran. Berdoa dengan khusyuk, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya, sebelum dilanjutkan, Bapak ingin mengetahui tingkat presensi kehadiran siswa-siswi sekalian di pagi hari ini. Mohon diinformasikan kepada saya, ketua kelas, siapa saja yang tidak masuk hari ini beserta keterangannya. Silakan. Atas nama Alfiatus Soleha, Pak, keterangannya sakit, dan Susi Nurhalifa, keterangannya izin. Baik, terima kasih ketua kelas sudah menginformasikan ada dua teman kita yang tidak bisa masuk hari ini. Yang sakit kita doakan semoga segera lekas sembuh dan bisa mengembalikan kesehatannya sehingga bisa belajar kembali bersama kita. Oke, teman-temanku sekalian, anak-anakku yang saya banggakan, untuk selanjutnya Bapak ingin menyampaikan apersepsi. Apersepsi itu adalah bab sebelum bab ini dipelajari. Mohon diingat kembali. Mohon diingat kembali dan sampaikan kepada saya sebagai bagian integral dari pembelajaran ini. Kalau hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang bab 3, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kira-kira minggu kemarin kita sudah belajar tentang bab apa? Berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin keindahan dan kepribadian diri. Sama halnya dengan kejujuran adalah sebuah cermin kepribadian. Kepribadian ini akan menjadi lengkap kalau kita di samping jujur, tetapi kita mampu berbusana muslim atau muslimah dengan baik. Karena nanti selain kepribadiannya yang baik, tetapi keindahan diri, penampilan sebagai sosok muslim muslimah juga terpancar. Allah itu maha jamil, sehingga kita harus membumikan sifat-sifat Allah yang indah itu dengan praktek mempergunakan busana muslim dan muslimah secara baik. Baik teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, pada kesempatan siang hari ini Bapak akan memulai pembelajaran ini. Tetapi Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah cakupan materi yang akan kita lalui. Banyak hal yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Di antaranya adalah bagaimana tentang konsep kejujuran itu dalam Islam. Bagaimana pengertian kejujuran itu menurut salah satu tokoh dalam Islam. Bagaimana cara mengimplementasikan kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir bagaimana caranya agar kita terhindar dari perilaku-perilaku buruk yang dapat tertangkal dengan melaksanakan praktek kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anakku sekalian, sebagai awal dari pertemuan ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah melakukan pembelajaran di bab 3 ini. Bisa dilihat di slide. Kita akan dikatakan sukses melakukan pembelajaran apabila yang pertama kita mampu melaksanakan kejujuran. Kejujuran ini akan kita laksanakan setelah kita melalui proses pembelajaran dengan metode yang disebut dengan discovery learning. Hasil dari pembelajaran ini melalui discovery learning ini akan kita amalkan secara baik dan benar semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga selain melaksanakan kejujuran, kita dituntut untuk berpegang teguh kepada pokok ajaran agama. Kemudian kita harus membuktikan manfaat kejujuran itu. Dan yang keempat, kita bisa menyimpulkan, mampu menelaah, mampu menunjukkan, dan mampu menerapkan kejujuran ini dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan membawakan pembelajaran ini di tengah-tengah kita dengan model discovery learning. Yang kedua, Bapak akan menyelingi pembelajaran ini dengan diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Semuanya bernuansa saintifik. Bernuansa saintifik ini adalah berbasis keilmuan, berbasis penelitian, berbasis analisa, dan bersifat ilmiah. Baik anak-anakku sekalian, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai jika kita serius melakukan pembelajaran pagi hari ini. Berarti jujur itu apa?
kita akan mendalami tentang kejujuran ini dengan dimulai dari pengertiannya. Jujur itu dalam bahasa Arab disebut dengan as-sidqu. Baik, saya lanjutkan. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan itu bisa diwujudkan dalam 3 hal, yaitu kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Anak-anakku sekalian, maka ini lebih jauh menjelaskan tentang sifat jujur ini. Kalian bisa dilihat di slide itu. Ada jujur dalam perbuatan, ada jujur dalam ucap, ada jujur dalam kehendak. Pendapat 3 kejujuran ini disampaikan oleh tokoh yang bernama siapa? Imam Al-Ghazali. Jadi beliau membagi kejujuran itu dalam 3 hal. Kejujuran dalam perbuatan itu adalah seimbang antara zahir dan batinnya, sehingga tidak ada perbedaan ya dalam zahir ini. Karena dengan batinnya, karena al-zahiru yaitu alal batin, penampilan di luar itu menunjukkan sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau sudah rapi, kalau sudah rajin, kalau sudah disiplin, kalau sudah semangat belajar secara zahir, insya Allah dalam hati kalian memiliki niat untuk belajar. Karena Allah mencapai cita-cita. Kemudian jujur dalam niat atau kehendak. Jujur dalam hal ini adalah setiap gerak dan langkah kita harus mencerminkan keinginan atau obsesi untuk mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan pahala, dan ingin menjadi orang yang sukses dalam hal ikhlas dan sukses dalam mengimplementasikan kejujurannya, sehingga harus diiringi dengan rasa ikhlas. Kemudian jujur dalam ucapan adalah memberitahukan sesuatu dengan realita yang terjadi, mengatakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, kecuali dalam hal tertentu. Para siswa dan siswi sekalian ingin sekali dia mengejar bapak itu, tapi dia ragu. Yang pertama bapak ibu sudah jauh, yang kedua dia putus dengan wanita. Tapi dia memberikannya sepatu, tapi masih berpikir sebulan lagi. Si anak mendapatkan godaan, kadang belajarkan lagi. Tapi dia selalu ingat apa yang dipesankan oleh ibu. Mau jadi anak hidup, hidup mulia, banyak pahala. Seperti itu dia jadikan. Dia bisa hidupnya tidak tenang karena dia tidak jujur. Dia minta uang yang bukan miliknya. Hidup tidak enak, makan tidak enak. Paling tidak enak kalau ingat kata temannya. Pakai aja uang itu bu, itu sudah jadi hak kamu. Padahal tidak begitu. Suatu ketika dia ingin snack, bahkan menaikkan harganya dan mau dibeli menggunakan uang itu. Tapi dia ingat apa yang dipesankan oleh ibu. Kalau saya belanjakan uang orang ini saya tidak cukup. Maaf katanya, nggak jadi pak, dan dia lari. Selanjutnya, anak itu masih saja melipat dompetnya. Dimasukkan lagi uang itu dalam dompet. Dan dia takut untuk membelanjakannya. Hidupnya betul-betul tidak tenang. Belanjakan saja itu menjadi hak kamu kok. Nah itu datang temannya. Ini anak kerja. Setelah kita mengulangi sama anak itu sudah berada di depan toko satu yang ingin ya. 10 tahun kemudian berkat kejujuran itu yang sudah mendarah daging menjadi sifatnya, si anak berhasil menyelesaikan kuliah dan diwisuda. Si bapak yang mengajukan dompet anak itu melihat dari jauh dan merasa bangga. Inilah buah dari kejujuran. Buah kejujuran adalah kesempurnaan. Baik anak-anakku sekalian, bapak sekarang punya permainan. Namanya permainan pohon kejujuran. Ya, sudah saya sampaikan di papan. Baik anak-anakku sekalian, kira-kira siapa yang mau memberikan pernyataan tentang buah yang ada di pohon itu? Buah itu begitu manis apabila kita mampu menambahkan kejujuran. Silakan, Mbak Bella. Mbak Bella pilih buah apa? Buah apel? Iya. Iya, buah apel. Buah apel itu berisi tulisan tentang? Oke, begini Pak, sampaikan pernyataan kalau kamu menjadi pengantar paket. Ya. Ya, silakan. Mengantar paket delivery online. Jika saya menjadi pengantar paket delivery online, maka saya akan mengantarkan paket tersebut sesuai dengan alamat yang sudah tertera di paket tersebut dan tidak meminta ongkos tambahan atau dikecuali dengan harga yang sudah tertera di paket tersebut. Ya, terima kasih. Sangat jujur ya. Kesimpulan ini tentunya akan sangat banyak kita peroleh. Tetapi sebelum menyimpulkannya secara utuh, Bapak ingin sumbangan pemikiran. Kira-kira Mbak Bella
tentang kejujuran ini, apa yang bisa disimpulkan? Silakan sampaikan kepada teman-temannya. Ya, satu, kejujuran itu merupakan sifat utama Nabi yang wajib kita. Bagus sekali. Ya, kira-kira Mas Habib, apa ada yang bisa Mas sumbangkan sebagai bentuk kesimpulan pada kesempatan hari ini? Jujur adalah lebih benar lawan kata dari dusta. Siap. Jadi jujur itu berarti benar dan itu adalah lawan dari kata dusta. Sebagai penguat, Bapak ingin menambahkan jujur itu memang sifat Nabi, berarti benar lawan kata dari dusta, sesuai dengan informasi dan kenyataan orang itu al-amin bisa diterapkan kapan saja dan di mana saja, dan jujur itu akan membuat kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Sesi terakhir anak-anakku, kira-kira apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Yang lain tidak ada. Oh, Mbak Bella ada yang mau ditanyakan. Silakan. Apa yang mau ditanyakan yang berat? Yang dengar yang lain? Kenapa pada zaman sekarang kejujuran sudah sangat langka di kehidupan kita? Mengapa kita sulit menemukan kejujuran orang jujur dalam kehidupan nyata? Artinya kejujuran ini langka ya, barang berharga dan dicari. Mencari penjaga toko yang jujur sulit sekali, bahkan harus gonta-ganti. Kenapa? Apa yang terjadi? Mencari pejabat yang jujur sangat sulit karena setiap pejabat pasti terindikasi korupsi meskipun tidak sampai tertangkap. Adalah karena kondisi zaman yang sudah mengalami degradasi moral. Bangsa ini sedang mendapatkan ujian kejujuran, tetapi jangan khawatir anakku. Di mana ada kebaikan, di situ ada keburukan. Semuanya akan berjalan beriringan. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi Al-Marhum, bahwa kalau semuanya baik, lalu penceramah apa yang akan dilakukan? Artinya kebobrokan moral ini, ketidakjujuran yang sangat berbak ini adalah ladang ibadah kita untuk amar ma'ruf nahi munkar dan mengajak pada kebaikan. Terima kasih Mbak Bella atas pertanyaannya. Dan anak-anak sekalian, kira-kira sebagai refleksi, apakah kita sudah merasa cukup dengan pembelajaran ini? Kalian senang tidak dengan pembelajaran ini? Kira-kira kalian sudah mempunyai konsep ancang-ancang apa yang akan dilakukan nanti setelah pulang ke rumah sebagai implementasi dari kejujuran sebagaimana yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Sudah ya? Sudah. Semoga sukses bisa menerapkan dan hasil LKPD serta tes pengetahuan kita juga sukses. Tidak ada remedi dan kita bisa melanjutkan kepada bab selanjutnya. Oke. Sebelum Bapak tutup, saya ingin menyampaikan tentang materi kita yang akan disampaikan minggu depan, yaitu bab 4. Tolong dipelajari di rumah. Bab 4-nya itu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Demikian anak-anak. Semoga semuanya bisa paham dan kita semuanya bisa mendapatkan barokah, manfaat dari ilmu yang kita pelajari bersama ini. Dan semoga kita bisa kembali bertemu dalam bab selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai akhir dari pertemuan kita, saya meminta untuk kita membaca doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana tufana bima razaqtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqihana wa dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care of the world and have a nice day. Minta tolong proyektor nanti dirapikan dan laptop saya diantarkan ke kantor. Selamat siang